Itu The dia. Champion, ayo bang, nyanyi bang. The Champion. Oh lupa, gue dua-duanya nggak masuk Liga Champion. Sorry. Kemarin. Kalau orang gini. Kalau orang yang udah nggak pernah ngerasain satu hal, pada saat dia mendapat sesuatu itu dia akan norak jatuhnya. Ibarat kata OKB deh. Nggak, kemarin tuh Ya gue kan? udah sama Bang Binder gitu, harapan gue Gitu ada loh. suara dua gitu, Iya, tapi iya, lupa gue dua-duanya enggak, ya Karena gimana. gini, lu bayangin aja berapa kali sih City ikut champion? Ya, baru ya 10 tahun terakhir lah ya. 10 tahun, ya 15 tahun terakhir nggak apa-apa lah gitu ya. Nggak ada, 15 tahun. Nggak apa-apa, Iya, yang penting jadi- konsisten. Nah, ya. ya kalau konsisten 15 tahun terakhir sih iya jelas, itu sih mesti diakui ya. The Cuma kemudian- Champion. gitu. Itu dia, nggak apa-apa kalau cuma numpang lewat mah ya percuma. Iya. Sama aja kayak Barcelona kayak numpang lewat ini ya. Itu dia tadi, tapi kalau Hanif nih parah banget. Sebelum di mana-mana kita ada iklan masuk, kita promoin dulu. Maaf Ji. Ya lanjut. Makanya gue bilang noraknya itu udah nggak ngerti lagi gue Itu levelnya. Tapi sepatunya CEO gokil loh, yang kemarin yang di episode sama Ogi. Itu ya Nike ya. Iya, gokil bro. Mantul ya. Iya, Ya, beda kalau- emang kalau yang sekali on air berapa puluh juta ya. Kamu juga suka bayarin dia, kalau tahu harganya. Oke, kalau tadi kita ngomongin The Champion nih, ini tadi malam juga ya ada hasil yang sebenarnya bukan mustahil tapi cukup mengejutkan mengingat skornya dan juga di kandangnya Barcelona bener-bener diacak-acak. Even mau dibilang permainannya PSG nggak dominan banget, ini juga nggak gol-golnya bukan yang dari set play, di mana dari counter, tapi ya winning is still winning gitu, dan dengan skornya juga telak banget. Kalau ngeliat kalian, ini even udah ada Pique, ini menurut lo maksain banget ya sih Pique juga yang baru-baru sembuh cedera, baru gabung, langsung dipaksain di situ dan hasilnya ya ini yang berakibat fatalnya pertahanannya ya begini, Pique yang belum bugar langsung mengkoordinir back Barcelona. Acak adut. Mana yang kemarin pada nyerang gua katanya gua sentimen, kan gua mencoba objektif. Ya ini kan terbukti ya, udah lewat masa peaknya lah gitu, namanya juga peak, tapi dia nggak peak lagi mainnya gitu kan. Ya terbukti, maksud gua ini outrun di midfield, outrun di depan, dalam artian Pique nggak punya skills yang dibutuhkan lagi untuk bersaing dengan Mbappe. Dan ini kalau secara retorika nih Ji, menurut gua ini mahkotanya Messi ini dikasih ke Mbappe tadi malam. Menurut gue Iya, serah terima jabatan. serah terima jabatan gitu. Inilah kalau yang Arsene Wenger bilang, kalau 100% pesepak bola, 90% diantaranya tuh level kesuksesannya ditentukan kepada dia pindah ke klub mana. Karirnya tuh harus benar-benar didesain dengan baik, dengan pindah, nggak salah pindah klub gitu. Tapi ada 10% pemain sepak bola yang pindah kemanapun dia pasti jadi. Dan dia bilang Mbappe adalah salah satu dari kategori 10% itu. Siapa itu? Ya Mbappe, Arsene Wenger. Dia juga nggak pindah kemana-mana, nggak bisa kan, cuma di Arsenal doang Arsene Wenger. Bisanya mah dia nguji orang, tapi kalau pindah nggak berani dia. Dia sering dapat yang pindah ke pemain dari manapun pindah ke dia nggak berhasil, lu sebut aja. Banyak lah pokoknya. Makanya. Lord Bettner gitu kan. Bang Fuad, kalau melihat ini terlepas dari kemenangan PSG dengan Mbappe-nya, masih banyak yang nyinyirin ini benar-benar mengandalkan ya murni skillnya Mbappe aja yang membedakan antara PSG dan Barcelona, dan juga gol-golnya ya benar-benar cuman gol-gol counter gitu. Menurut lo fair nggak sih Gol dibilang pertama ini? nggak counter dong. Iya, maksudnya mayoritas kan. Ya. Menurut Terus lo ini kalau sekarang orang bilang murni karena kehebatan Mbappe seorang angkat misi segala macam, itu yang ngomong supporter Barcelona. ya kayaknya nyinyir pasti Nah itu dia maksud gua, kemana aja mereka pada saat Messi seorang diri bawa timnya juara segala macam gitu loh. Dan nggak haram, ini udah berkali-kali dibahas gitu loh. Hampir setiap tim itu pasti punya kalau mereka punya satu superstar, ya akan diserahkan ke situ, gitu loh. Nggak haram, nggak ada salah. Jadi kalau memang Paris Saint-Germain membangun timnya di seputar Mbappe, mengalirkan bola dengan dia sebagai end product dari skema mereka, itu ya nggak salah lah. Toh emang dia levelnya berbeda gitu. Kalau menurut kalian secara permainan overall kedua tim ini bisa dibilang imbang, atau Barca sebenarnya bermain lebih dominan dari penguasaan bola dan peluang, tapi PSG yang lebih efektif, atau memang PSG bermain lebih efektif dan permainan lebih bagus? Kalau gitu? gua dari dulu tidak peduli sedominan apa suatu tim. Oke, yang penting hasil. Penting hasil sama gua. Karena
jujur gue sempat ngantuk nonton Spanyol zaman Tiki Taka, Barcelona zaman Tiki Taka, karena boleh ke situ-situ aja. Dan Dominan United dengan Van Gaal kurang apa coba, nguasain bola bisa sampai 60%, 70% gitu. Tapi hasilnya kan nggak ada. Tapi bukannya itu indah, Bang. Enggak lah, Indah tuh kayak Brazil 86, 82. Katanya bisa menghibur orang. Lah, gimana menghibur kalau bola diumpan-umpan ntar bisa balik, umpan balik gitu loh. Ibarat kata lu cuma PDKT sama cewek, pegang tangan udah senang, nggak sampai lu jadiin, nggak sampai lu cipok, itu apa? Pegang tangan udah keluar Iya, gitu ya. nah itu dia gitu loh. Kan, Analoginya gua nggak ikutan. Gitu. Maksud gua, ya apapun, kalau itu kan yang bilang indah karena memang mereka menuhankan possession gitu loh. Bagi gua enggak, bagi gua sepak bola itu ada hasil akhir. Permain indah adalah bonus gitu loh. Ya. Itu sih. Nif, ini kan gue bukannya mau ngomongin Justin dari belakang segala macam, tapi kan Justin mewakili mungkin juga fans Barcelona. Iya. Berapa minggu terakhir dia bilang kalau ngomongin konsistensi permainan, sebenarnya Barca udah punya konsistensi permainan, cuman masalah efektivitas dan hasil yang belum mendukung. Menurut lo? Kagak. Enggak. Konsisten dari mana? Nih gua ngomong ya. Sorry, dari awal gua bilang Barcelona tidak konsisten. Nggak Dari konsisten. sisi Nih ya, permainan. nih catat nih ya. Kalau sampai musim ini, gua yang ngomong ya, Barcelona nggak akan juara Liga. Barcelona nggak akan juara Liga Champion. Kalau sampai salah satu ada yang juara, semua tim jebret media, gua traktir pizza, gua traktir martabak. Jebret media penonton, jebret tim, gua kasih emas 1 gram. Kita nggak semuanya sama 1 gram aja. Nggak usah lo kan? Sorry. Ini lu udah konfirmasi sama istri belum? Udah, kan baru dapat side job. Kan tadi udah konfirmasi Iya, sama iya, CEO. Tapi lo udah bayar dulu yang Justin belum nih? Ah, ya itu, gue cari side job buat bisa bayar, justru itu. Masuk itu barang. Biar bisa ada masuk Iya. barang ya. Nah, kan gue bilang Ji, ini kan Barcelona dalam declining trend. Nah, gue bilang kemarin ini klub yang sedang amburadul, dalam artian nggak dikelola dengan benar, utangnya membludak, dari sisi teknik di dalam juga menurut gue pelatihnya nggak mumpuni, gitu kan. Kalau lu lihat lah di tengahnya aja, satu Busquets udah lewat peaknya, Pedri belum meletek, gitu kan. De Jong menurut gue dari pertama kali dia dibeli dengan transfer yang begitu mahal sampai sekarang tidak membuktikan value-nya dia di tim, karena menurut gue dia tidak dimainkan di posisi terbaiknya, gitu. Jadi Jadi dari potong, karena ini De Jong. Coba namanya Van de Beek. Beda Selesai cerita lu lagi. udah. Iya, maksud Apa gua. sih kontribusinya De Jong sama Nah itu bang, beberapa sosok orang diberikan kredit yang lebih ketimbang yang lainnya. Ya, sih emang nggak digoreng sama media kan? Iya. Ya, Lu kita lihat sambung aja. dengan Coach Justin yang pastinya akan memuji De Jong ini. Nggak kita lanjut. Nah lagi itu deh. maksud gua, sama seperti Alisson. Nah itu. Sorry, kalau Alisson bagus. Iya bagus tadi malam bang. Jadi gini, kalau kemarin gua nonton lu nih, yang sampai lu marah-marah bilang Ederson kan gini. Lu sama kayak Justin berarti. Gimana bang? Lu cuma menghitung tren. Tren itu selalu akan terjadi. Alisson trennya lagi buruk di IPL. Tapi bukan berarti kemampuan dia sebagai kiper terbaik, salah satu kiper terbaik dunia hilang. Enggak. Dan dibuktikan dia semalam di panggung yang berbeda. Ini abang. 18 clean sheet dari 41 pertandingan Liverpool. Salah satu yang terbaik. Even gue fans MU. Ini abang nih salah konteks nih menanggapi pernyataan gua. Pernyataan gua adalah gua bilang. Emang DP harus salah konteks kita kalau nggak akan. Oh gitu ya? Iya lah. Kan pernyataan gua tuh Kan lu Ederson. juga sering salah konteks biar banyak pansos. Oh iya Masih sih Edi. juga. Gue semalam nonton lu marah-marah Ederson segala macam. Hanif mau klarifikasi konteksnya yang dimaksud. Enggak, konteks gue yang gue bilang itu kan, Ederson itu Harusnya selevel. selevel sama Alisson. Oh, Gua iya. bilang, gua Oke. bilang gitu. Bukan lebih baik daripada Alisson. Nah, dia nggak didapatkan kredit yang sama seperti yang Alisson dapatkan, gitu. Iya. Karena dia hanya bermain di Manchester City, sesimpel itu menurut gua. Ya, kalau itu gue oke. Nah, Gua setuju. Alisson mendapatkan kredit yang ekstra seperti Frankie De Jong menurut gua. Betul. Kenapa? Karena dia menggantikan kiper yang sebelumnya benar-benar blunder. Dan selama ini Liverpool selalu mencari kiper bagus yang bisa konsisten. Nah, ketika Kan dia gitu. ngelakuin bare minimum aja kelihatannya seperti bagus. Betul. Padahal emang itu harusnya emang kualitas lu bisa. harus segitu. Nah, itu sebenarnya poin gua. Nah, ini banyak orang mempelintir lah di YouTube apa segala macam. Balik lagi ke soal Barcelona, ini kemarin juga balik lagi ke soal Pique yang tadi lo bilang juga udah mengatur sejainya sampai ribut sama mulut sama Griezmann. ya. Ini perannya kapten di mana sini? Apakah Nggak ada pemimpin. Pemimpin. Nggak ada pemimpin di Barcelona. Peran kapten di berdebat jelas. Nanti lihat tayangannya ya. Nih, ini cuplikan Ya. itu ya conversation-nya antara Pique sama Griezmann bisa dibaca di situ. Bener-bener Pique udah emosional banget. Even Griezmann-nya sebenarnya awalnya udah berusaha menenangkan.
sampai akhirnya Griezmann juga ke bawah emosi. Nah buat gue ini bukti nyata Ji, bahwasannya Griezmann tuh tidak pernah diterima sepenuhnya di dalam tim Barcelona. Betul. Iya. Kan gue udah ngomong berkali, iya katanya udah baikan loh bilang Enggak. gitu kan. Iya. Nggak ada, masih blok-blokan ini. Masih Griezmann Messi. Iya. Ya, gengnya Messi. Gengnya Messi. Malaysia, segala macam. Jadi ketika ada trouble, gampang banget mencari kambing hitam dari di luar geng mereka. Iya, Betul. dalam artian dia tidak diterima ke dalam kan. Lu tahu kan gue ngomong di DBI berapa episode yang lalu. Setiap striker baru di Barcelona, kalau lu ingin diterima, Lu sebenarnya deketin Messi dulu. Lu deketin Messi. Oke. Itu Itu yang udah dilakukan oleh rumusnya. Suarez. Suarez bilang kan, akhirnya kenapa kita punya nomor 9? Kenapa gua nggak main di kanan aja? Messi bilang gitu. Karena pendekatan Messi tuh Suarez tuh benar. Ibrahimovic pun kan nggak diterima, mental Ji gitu. Ya ini Eto'o. Dan ini kan akhirnya si Griezmann ini tidak cukup rendah hati gitu kan untuk mengalah. Ya, Jangan salah, dengan semua kendala yang mereka miliki, mereka berada selevel dengan Madrid di La Liga. Mereka sampai ke semifinal di Copa del Rey, oke, di mana Madrid sudah out duluan, oke. Itu kan sebuah prestasi untuk pelatih yang baru masuk dengan segala masalah yang dihadapi. Tapi kemarin terbukti bahwa tim ini ternyata too short, kualitasnya tidak sanggup untuk bermain di level atas top Eropa. Oke. Jadi Sebenarnya itu aja. Jadi kalau Barcelona masuk semifinal prestasi ya Coach? Lu jangan tolol deh. Kalau Spurs enggak ya? Kalau Spurs enggak? Semua tim yang masuk semifinal itu prestasi. Masalahnya kalau lu bandingin dengan Spurs 2000 tahun sekali masuk semifinal. berarti MU 4 semifinal. Prestasi, gila. Ya, clear ya. Koci. Gue juga nggak bilang MU nggak berprestasi kan. Cuma the problem dengan MU adalah Mental mereka juara. nggak bisa lolos terus ke final. Iya. Oke, mental juara. Oke. Jadi Koci, gue mau Jadi nanya dikit, sorry gue potong. Gue sih santun pandit anaknya ya. para pandit kardus, tolong jangan kalau gue ngomong itu dicampur aduk, harus dipisahkan. Oke, Coach Tri, Bang Fuad mau nanya. Apa Bang Fuad? Koci, gue mau Ya. nanya. Kan gue ingat pas kita siaran hari Senin, kalau nggak salah lu bilang Barcelona kalau full tim, semua tim juga bisa dikalahkan sama dia. Benar Gue ya? udah berkali-kali bilang begitu. Bisa, tapi bukan pasti kalau gue baca di Twitter dia. Iya. Dia bilang kan, Iya dong. Kalau pasti make sense nggak kalau gue bilang begitu? Nggak. oh iya, Ya itu kan sikap optimis lu sebagai fans, nggak masalah karena gue juga begitu terhadap MU gitu. Gue cuma mau menanyakan adalah berarti ternyata Barcelona dengan full tim aja lawan Paris Saint-Germain yang cuma mengandalkan Mbappe bisa tersiok-siok, itu masalahnya di mana? Apakah mental atau memang mungkin gue nggak setuju. Gue tidak setuju kalau lu bilang hanya Mbappe. Kalau lu nonton pertandingan itu, Gua nonton. satu tim bermain bagus semua. Oh iya, cuma maksud gua kan, Satu tim bermain bagus semua. maksud gua kan, Bahwa Mbappe punya nilai tambah kemarin juga terbukti. 5 shots 3 gol. Nggak semua striker memiliki kualitas seperti Mbappe. Ngerti nggak? Oke. Tapi kalau lu bilang hanya Mbappe yang ngerusak, gua nggak setuju. Karena satu tim bermain bagus, Verratti main bagus, Icardi satu juga tim kerja bermain keras, bagus, center tapi back. kan Iya. kartu asnya ada di Mbappe gitu loh, dan dia Oh, iya. bisa dibilang yang sangat dominan ngacak-ngacak pertahanan Barcelona, yang bahkan lu bilang, gua nggak salah sempat baca tweet lu, Mbappe nggak kelihatan mainnya. Oke, ini gue bilang, gue tanya sama lu sekarang yang lu bilang nonton, berapa kali Mbappe lewatin Des di babak pertama? Ngelewatin sih nggak jadi satu ukuran ya. Lewatin sih enggak. Ya udah, untuk gue jadi ukuran, karena pada saat Mbappe bermain dimanapun dia bermain, selalu dia ngelewatin, selalu serangan dari sayap. Serangan dari sayap kemarin 0. Yang terjadi adalah kalau lu lihat proses golnya, oke, gol pertama itu dari tengah berhadapan dengan Langley, Ya. dengan skill individu. Ya. Gol kedua dikasih bolanya sama Pique, tinggal shooting. Gol ketiga, Keane sama sekali nggak terjaga. Gol keempat, counter attack. Itu dilemanya Koeman, di mana dia harus bertahan di babak pertama, ternyata jebol juga. Des nggak nyerang sama sekali, karena untuk mengantisipasi counter attack dari Mbappe. Nah, Babak kedua, Des diganti, Mingueza ke depan. Akhirnya ketakutan Ronald Koeman terbukti. Kena counter Mbappe, golnya kelas banget. Gol Ya kan? pertama justru itu kerja sama tim loh. Plus Dari Verratti skill dan- individunya Mbappe. Karena
kalau lu bilang skill individu Mbappe itu cuma di end produknya aja di ujung gawang. Sebelum itu kan boleh mereka mainin sangat bagus. Sampai di crossing ke tengah, Mbappe dua kali kontrol dia shooting gitu loh. Dan kalau tadi lu bilang ukuran lu adalah dia tidak bisa melewati Serginho Dest, dalam sepak bola yang diukur itu adalah gol yang diciptakan. Pada saat lu nggak bisa melewati satu back, maka lu akan berpikir untuk pindah tempat, rotasi segala macam. Jadi itu nggak jadi ukuran. Kalau ukuran Barcelona untuk menahan Paris Saint-Germain cuma dengan menghambat Mbappe dengan naruh Dest, ya berarti ya ketahuan levelnya Barcelona dong. Ah elah, Poci belain Barca mulu. Levelnya Barcelona memang sekarang pas-pasan, kita tahu, dan itu berkali-kali gue bilang kan. Ini bahwa sama Barcelona ini terlalu banyak pemain mediocre. sama kayak lu bilang Arsenal Gua bilang pas-pasan dong. gitu. Maksudnya level pas-pasan itu gimana sih coach? Lu bilang Arsenal pas-pasan, sekarang bilang Barcelona pas-pasan. Lu lihat pemainannya aja deh, per pemain individu deh. Kan ada Pemain yang- Griezmann, Dembele, Messi. Ya, gini. De Jong. Berapa kali dalam musim ini Griezmann bermain bagus? Tidak pernah dari musim lalu. Dari musim lalu. Di awal di pada musim bagus lah dari Januari sampai Lu Februari. jawab sendiri kan? Jawaban gua adalah mungkin 3-4 match terakhir dia main bagus. Oke? Dembele, Ya. musim ini berapa kali main bagus? Messi, yang bagus konsisten itu praktis Pedri dan De Jong. Messi lah. Kemarin Pedri jelek. Ya. Nggak bisa disalahkan Pedri juga. Anak umur 18 tahun. Oke. Pique udah berapa bulan nggak bermain. Tapi daripada Umtiti, mau pasang siapa? Jadi pilihan dilemanya itu banyak untuk Koeman. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk menahan 3 pemain di belakang, menyerangnya dengan 7 orang. Ternyata nggak jebol-jebol karena PSG emang lagi bagus-bagusnya kemarin. Gue bingung tadi kalau misalnya tim inti bisa menang lawan tim manapun. Ya. Terus dia bilang habis itu juga, ya Barcelona kan Skuadnya pas-pasan. skuadnya pas-pasan. Jadi gue kayak gimana ya? Oke. Kalau sekarang ngomongin dulu, sebelum kita lanjut Nesa dulu nih. Oh iya, ini banyak yang komen-komen. Tapi Hanif ngambek ya sama gue baru fallback. Iya, gue dari Gue nggak nyadar. Gue udah berapa bulan di Jebret Media baru di Nggak kan, gue fallback pikir, loh. ntar nih kalau dia kasih gue program Shopee baru gue fallback. Oh. Nggak, gue fallback deh. Nggak, Sekarang kita bercanda, quiz dulu nih. bercanda, biar- bercanda. biar-